أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 1456. Wa an Abdullah ibn Khubayb. Khubayb ya, pakai kha, pakai dhammah. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Khubayb mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepadaku, Iqra qul huwallahu ahad. Wahai Abdullah, bacalah qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, wal mu'awwidhatain, dan dua surat perlindungan, memohon perlindungan. Yang dimaksud adalah Al-Falaq dan An-Nas. Walaupun kadang-kadang Al-Mu'awwidhatain yang dimaksud adalah Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Ada riwayat menyebut Al-Mu'awwidhatain, tapi yang dimaksud 3. Ini kan musanna ya, tapi yang dimaksud 3. Di sini satu-satu, satu kemudian 2. Bacalah Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Tidak disebutkan mana yang duluan, Al-Falaq dulu apa An-Nas dulu. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun boleh ngaca. Urutan memang Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah, dan seterusnya sampai An-Nas. Saya kira urutan ini sudah warid di zaman Rasul dan para sahabat. Tetapi ada riwayat Nabi Qiyamul Lail diikuti oleh Hudzaifah membaca surat Al-Baqarah, kemudian ini dalam satu kali berdiri ya, kemudian diteruskan dengan apa? An-Nisa, bukan Ali Imran, An-Nisa. Setelah An-Nisa kemudian baru mundur Ali Imran. Perhatikan 2, 4, 3. Bukan 2, 3, 4, tapi 2, 4, 3. Surat kedua, surat keempat, baru surat ketiga mundur. Keluar hukum dari sini, boleh tidak berurutan membaca surat, bukan membaca ayat. Kalau membaca ayat wajib berurutan. Habis ayat 10 ya 11, habis 11 12 dan terusnya. Tidak boleh ngacak. Adapun surat boleh. Ini kan surat Al-Falaq dan An-Nas. Apalagi di luar salat. Hina tumsi wa hina tusbihu. Ketika engkau berada di sore hari dan ketika engkau berada di pagi hari. Berarti sore 3, pagi 3. Tiga ayat ini dibaca di sore hari dan di pagi hari. Berapa masing-masing? Salasa marrah, masing-masing 3 kali. Berarti 3 kali 3, 9 surat ya. Bukan 3 kali 1. Takfika min kulli syai', mencukupi engkau dari segala sesuatu. Apa yang dimaksud? Ini semakna dengan 2 rakaat salat
duha. 2 rakaat salat duha itu mencukupi dari sedekah. Karena kita diperintahkan, walaupun perintah ini tidak wajib, ketika di pagi hari itu bersedekah. Kalau tidak ada uang, maka amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, ini sedekah, ini sedekah, ini sedekah, dan itu semua tercukupi, terwakili, bisa tergantikan oleh 2 rakaat salat duha. Ya. Inilah rahimnya Allah, Allah memberikan satu amalan untuk menggantikan amalan yang lain. Karena kita tidak berada dalam posisi yang sama. Apakah kita semua berilmu? Tidak. Apakah kita semua badannya kuat, fisiknya kuat? Tidak. Apakah kita semua hartanya banyak? Tidak. Ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berilmu, ada yang tidak, ada yang fisiknya kuat, ada yang lemah. Oleh karena itu, ketika ada satu kebaikan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berharta, tidak bisa dilakukan oleh orang miskin, haji, umrah, sedekah, bangun masjid, dan seterusnya. Adakah penggantinya? Ada. Masih ingat? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sudah lewat kan? Dan begitu seterusnya. Maka amalan apapun yang sunnah dari Nabi yang bisa kita lakukan, lakukan. Tidak semua rahasia diungkapkan. Siapa tahu dengan melakukan hal sepele ini, tapi kita sanggup, kita bisa menyusul saudara kita yang bersedekah ratusan juta, bahkan miliaran. Kita tidak sanggup. Gitu ya. Ini maksudnya takfika min kulli syai'. Mencukupi engkau dari segala sesuatu. Ya, hadis ini riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Fikul hadis ada 3. Fadlu suratil ikhlasi wal falaki wan nas. Keutamaan surat al-ikhlas, al-falak, an-nas. Sahih. Adapun keutamaan seluruh surat, ada riwayat ya, dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, terus sampai Anas, semuanya ada keutamaannya masing-masing. Ini tidak sahih. Ini tidak sahih dari Nabi SAW. Sama dengan keutamaan malam pertama bulan Ramadan, keutamaan malam kedua bulan Ramadan, keutamaan malam ketiga bulan Ramadan, malam keempat, kelima, keenam, sampai malam terakhir, masing-masing ada keutamaannya sendiri-sendiri. Tidak sahih dari Nabi SAW. Termasuk pembagian 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari terakhir idkum minan nar. Ini pun tidak sahih dari Nabi SAW, bertentangan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih, bahwa utaqa'um minan nar, ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, wa dzalika kulla lailatin. Itu terjadi setiap malam, malam Ramadan. Dari malam pertama Ramadan sampai malam terakhir Ramadan, ada idkum minan nar. Ada orang-orang yang ditulis oleh Allah, disebut oleh Allah bahwa dia terbebas dari api neraka. Adapun 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sahih. Keutamaan surat Al-Fatihah banyak sekali hadis sahih. Keutamaan ayat kursi,
sahih. Keutamaan suratul kahfi sahih. Tapi banyak dan banyak sekali tentunya. Mungkin bisa hampir 90% barangkali yang tidak sahih. Karena kan sedikit sekali keutamaan masing-masing surat itu. Yang sahih ya. Istihbabu qiraati suratil ikhlas wal falaki wan nasi fi sabahi wal masai 3 marrat. Disukai membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di pagi dan petang masing-masing 3 kali. Ketika tidak ada aturan, maka kita jangan bikin aturan dan jangan menyuruh orang melakukan aturan sesuai ijtihad kita. Maka terserah. Mau kulhu Al-Falaq, An-Nas, diulang lagi. Kulhu Al-Falaq An-Nas, kulhu Al-Falaq An-Nas, ya. Atau kulhu, kemudian Al-Falaq, An-Nas, An-Nas, ya. Sampai datang keterangan dari Nabi, setidaknya para sahabat. Ketika belum ada keterangan, tentu bebas. Oleh karena itu, zikir pagi dan petang kan ada beberapa perbedaan. Karena memang urutannya tidak warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, habis ini, kan tidak berada dalam satu sabda kan? Zikir petang yang lumayan banyak itu satu sabda Nabi kan tidak. Sampai sekarang kan sudah berapa hadis ini? Ya, tidak terkumpul dalam satu hadis. Kalau terkumpul dalam satu hadis, ya enak, tinggal mengikuti. Kata Nabi, habis ini apa? Kan tidak ada. Apakah mentang-mentang hadis 1454 harus kita baca dulu, habis itu hadis ke 1455? Kan tidak seperti itu. Imam Nawawi membawakan di sini kan ijtihad beliau. Ya. Dan tidak menunjukkan bahwa itu urutannya. Yang terakhir, man ista'adha billahi wal taja'a ilaihi kafahu wa hamahu. Barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka cukup. Allah akan melindungi, Allah akan mencukupi. Perlukah usaha? Tidak. Kalau gaib, agar selamat dari kejahatan jin, gimana usahanya gimana? Cukup dengan dalih, kecuali tidak gaib, supaya dagangan laris, supaya badan sehat, supaya bisnis kita sukses. Jelas itu usaha karena tidak gaib. Habis itu kita memohon kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Kalau ada amalan-amalan sunnah yang warid dari Nabi, kita lakukan. Ya. Kalau tidak, jangan. Kalau gaib, gimana cara kita berusaha? Cara kita selamat dari kejahatan jin, gimana caranya? Dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Sekecil-kecil jin akan mengalahkan sebesar-besar manusia. Kenapa? Jin melihat manusia, manusia tidak melihat. Gimana bisa terhindar dari kejahatan yang tidak terlihat? Maka satu-satunya jalan adalah dengan dalil. Dengan cara pencipta jin itu. Allah lah satu-satunya yang menciptakan jin itu. Allah paling tahu. Tidak mungkin Allah keliru. Maka ketika Allah mengatakan ingin selamat dari tipu daya jin, sihir segala macam, zikir pagi, zikir petang, kurma ajwa 7 kali, An-Nas, Al-Falaq. Ada yang lain? Gimana caranya? Ya. Maka
disinilah ketergelinciran sebagian ikhwan kita, bahkan ulama yang ingin selamat dari jin, menghindari diri jin, tapi pakai ijtihad dan pakai mujarabah. Ya, apa misalnya daun bidara? Haruskah pakai dalil tentang daun bidara? Iya. Iya. Kalau memang ada dalil bahwa daun bidara itu bisa melindungi kita dari kejahatan jin, sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada, nanti dulu. Ya. Dalil yang jelas, as-sidr itu diperintahkan oleh Nabi untuk dicampurkan ke air mandi mayat. Itu yang sahih. Adapun betul-betul daun bidara bisa menyelamatkan kita, melindungi kita dari kejahatan jin, butuh riwayat dan sahih tentunya. Nah, justru kesahihannya itu yang dibahas oleh Syalbani, Syabin Bas, Utsaimin. Ya. Bahkan sebagian ikhwan kita menambah-nambah. Mungkin karena daun bidara susah kali ya. Daun kelor. Itu. Ada lagi daun apa? Ini bahayanya. Kalau hal yang gaib itu boleh pakai ijtihad. Tidak boleh. Ijtihad itu untuk hal yang tidak gaib. Maka ada kaidah ketika para sahabat tanpa mengucapkan qala Rasulullah, haddatsana Rasulullah, haddatsani Rasulullah. Jadi ucapan Ibnu Abbas sendiri, ucapan Ibnu Mas'ud sendiri, ucapan Abu Hurairah sendiri, tidak mengucapkan qala Rasulullah, tapi yang dibicarakan kok hal gaib. Siksa kubur misalnya, tentang surga misalnya, tentang neraka misalnya, tentang jin misalnya, kan mauquf. Ya kan? Berhenti di sahabat kan mauquf, bukan marfu'. Tapi ketika mauquf itu, ucapan sahabat itu tidak bawa-bawa sabda Nabi, kok berbicara tentang gaib, dihukumi marfu'. Dihukumi marfu'. Kenapa? Karena tidak mungkin para sahabat berani berijtihad sendiri, ngarang sendiri dalam masalah hal yang gaib. Kalau tabi'in, atba'u tabi'in mungkin ya, nggak ada jaminan. Sahabat nggak mungkin. Apalagi ulama sekarang, apalagi kita semua. Banyak yang berani berbicara sendiri, ngarang sendiri, ijtihad sendiri, padahal itu masalah gaib. Para sahabat tidak berani. Maka selagi kaidah, saya kira kaidah ini bukan Syahalbani yang pertama, tapi beliau yang memasyhurkan. Ketika ada riwayat mauquf pada diri sahabat, tapi berbicara tentang hal yang gaib, maka dihukumi marfu'. Artinya, itu betul-betul dari Nabi SAW. Ya, 1457. Wa an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, yaqulu fi sabahi kulli yaumin, yang mengucapkan setiap pagi, setiap hari, setiap pagi, wa masai kulli lailatin, dan setiap sore, sore menuju malam, pagi menuju siang, dia selalu mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi, dengan nama Allah yang dengan nama itu la yadurru ma'asmihi syai', tidak ada sesuatu yang bisa memudaratkan. Ma'a ismihi, dengan nama Allah, dengan bismillah itu tidak akan mendapatkan mudarat dari syai'. Syai' tanpa alif lam
lil istiqraq, tanpa terkecuali segala sesuatu, fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit, wa huwas samiul alim, dia maha mendengar, maha mengetahui. Kalimat ini disunnahkan kita baca di pagi hari dan di petang hari. Setiap hari. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Berapa kali? Sama, salasa marrah. 3 kali. 3 kali. Illa lam yadurruhu syai', maka dia tidak akan dimudaratkan oleh apapun, syai'. Ya. Ada ulama atba'ut tabi'in atau tabi'in biasa mengucapkan kalimat ini di pagi dan petang, 3 kali, 3 kali. Satu ketika dia lupa, ya, maka dia mendapatkan sesuatu keburukan. Karena di sini dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam, lam yadurruhu syai', dia tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu. Jin, binatang, termasuk ucapan Nabi ketika ada seorang sahabat yang disengat binatang berbisa. Seandainya engkau mengucapkan kalimat ini, insya Allah engkau tidak akan kena. Ya. Kalimat seperti ini boleh, karena ini ilmu. Yang tidak boleh adalah nasib, takdir. Ketika kita tertimpa takdir buruk, lalu kita mengatakan, coba seandainya tadi saya tidak lewat jalan situ, coba seandainya tadi saya nggak jadi naik motor, coba kalau seandainya tadi saya tidak naik angkot itu. Ini tidak boleh. Ketika kita sudah kecelakaan misalnya, diamputasi misalnya, maka kita tidak boleh mengucapkan kalimat seperti wa inna lau taftahu amal syaitan, bisa membuka peluang bagi syaitan. Kalau ini ilmu dari Nabi SAW, boleh. Kalimat seandainya bukan karena hawa, maka tidak akan ada wanita yang mengkhianati suami, menggoda suami. Seandainya bukan karena Yahudi Bani Israel, maka tidak akan ada daging busuk. Apakah seandainya ini masuk dalam larangan Nabi tadi, fa inna lau taftahu amal syaitan? Tentu tidak. Karena ini ilmu, bukan meratapi nasib. Kalau yang tadi yang haram kan meratapi nasib. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Terjadi perselisihan lumayan keras dalam kesahihan hadis ini. Beliau bahas lumayan panjang. Intinya beliau membela kesahihan hadis ini. Yang inti permasalahannya adalah Abban, dari Abban, ya, dikatakan tidak bertemu dengan Utsman, putranya, ya. Beliau bela, beliau bawakan beberapa hujjah bahwa Abban bertemu dengan Utsman. Bahkan beliau mengatakan wa hadza isnadun sahihun kasyams. Ini adalah sanad yang sahih, terang benderang seperti matahari. Ya.
wa fihi isbatu sima'u Abban min abihi Utsman. Dalam riwayat tadi dikatakan bahwa Abban bertemu dengan ayahnya yaitu Utsman. Dengan demikian hadis ini sahih. Fiqhul hadis. Yatahassanul 'abdul muslimu billahi wa yumdi fi hayatihi ala ismihi. Seorang hamba yang muslim itu melindungi diri dengan nama Allah. Perlindungan yang dilakukan secara kasat mata tidak lebih dia sikoi daripada hal-hal seperti ini. Ini seorang muslim yang sempurna imannya insya Allah. Bahwa dia pakai senjata, pakai tameng, pakai benteng, boleh. Tapi ketika ada ucapan dari Allah dan Rasulnya, ingin selamat, baca ini. Itu lebih dia pegangi. Daripada perisai, daripada benteng, daripada senjata, inilah seorang muslim. Muslim sejati. Maka ketika Umar menyaksikan Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa menjelang perang, Umar mengatakan, wallahi demi Allah, doanya Sa'ad lebih aku andalkan, lebih aku banggakan, lebih menenteramkan hatiku daripada 100 pasukan muslim yang berkuda. Kekuatan luar biasa, 100 pasukan berkuda hari itu. Aku lebih mengandalkan, lebih tentram aku dengan doanya Sa'ad. Kenapa? Karena Umar tahu siapa Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar tahu dan dengar doa Nabi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ini doa Nabi untuk Sa'ad. Ya Allah, tepatkanlah sasaran anak panah Sa'ad dan kabulkanlah doa Sa'ad. Semenjak doa ini dipanjatkan oleh Nabi, para sahabat belum pernah menyaksikan Sa'ad bin Abi Waqqas memanah dan meleset. Sebagaimana para sahabat belum pernah melihat Khalid bin Walid mengayunkan pedang dan tidak mengenai sasaran. Dan juga belum pernah menyaksikan Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa lalu tidak dikabulkan. Maka tenang sekali, tentram sekali, sikoh sekali Umar terhadap doanya Sa'ad. Mengalahkan kesikohan Umar terhadap 100 pasukan muslim yang berkuda. Beginilah mestinya seorang muslim. Jadi terhadap qala Allah wa qala Rasul, yakin sekali, digigit dengan gigi geraham. Tidak seperti kaum muslimin hari ini, rapuh sekali keyakinannya terhadap qala Allah wa qala Rasul. Entah sudah berapa kali dia baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul bertakwa, maka Allah pasti akan berikan kepada dia jalan keluar ketika ada permasalahan, dan akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin sudah puluhan kali, ratusan kali dia baca awal-awal surat At-Talaq itu, tapi dia masih ragu untuk keluar dari perusahaan riba, untuk keluar dari perusahaan haram, untuk tidak berbohong, untuk tidak ngasih suap pelicin. Padahal itu semua akan menghalangi ketakwaan. Ketika dia keluar dari perusahaan riba, ketika dia keluar dari perusahaan haram, ketika dia tidak mau nyuap dan seterusnya, kan berarti dia sedang bertakwa. Maka pasti akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak dari kita tidak yakin. Para sahabat yakin betul.
Bismillahi yahtami bihil abdu min kulli su'in min makna au ainin au dabatin au jinniyin au syaitan li'annahu as-sami'u li ahwalihim. Bismillah, cuman kata-kata bismillah ya. Ini bisa menjadikan seorang hamba terlindungi dari segala keburukan, terutama yang tidak nampak tentunya. Kalau yang nampak kan kita bisa menghindar, kita bisa mengelak. Yang tidak nampak sebagaimana setan, jin, keburukan-keburukan yang kita tidak tahu dan itu ada, Allah ciptakan berbagai macam penyakit, tentu kita tidak melihatnya. Maka insya Allah Ta'ala kita akan selamat hanya dengan wahyu, hanya dengan dalil. Maka mestinya kita semangat sekali ketika ada dalil, yang dengan dalil itu kita akan mendapatkan, akan terselamatkan dari mara bahaya. Ambil contoh sakit. Tidak ada dari kita yang ingin sakit, ya kan? Sementara Allah katakan lewat lisan Nabi, salah satu yang bisa menghindarkan diri kita dari penyakit apa? Sedekah. Sedekah. Kenapa kita ragu? Sedekah ya semampu kita. Mungkin sebulan 100.000, 200.000 untuk anak asuh siapa? Ya. Bukannya dikasih 200.000 tiap bulan ke anak asuh, malah dikasih ke asuransi. Padahal tujuannya supaya sehat. Tujuannya kalau sakit supaya berobatnya gratis. Bagusan mana coba? Dengan sedekah. Dengan sedekah nggak sakit. Jauh dari berbagai macam penyakit. Kalau asuransi tetap sakit. Cuman nanti kalau masuk rumah sakit, yang bayar asuransi. Tetap aja sakit. Tetap nggak bisa dagang, nggak bisa kerja, nggak bisa ngajar, dan seterusnya, seminggu mungkin, sebulan mungkin. Kalau sedekah nggak sakit. Kenapa nggak milih yang sedekah saja, seandainya dua-duanya halal? Apalagi yang satu halal berpahala, yang satu haram. Seandainya dua-duanya halal. Ya. Kita yang waras tentu milih sedekah, tidak milih asuransi. Ini yang satu halal, yang satu haram. Bahkan bukan cuma halal, berpahala. Yang satu haram, berdosa. Ya. Maka kita saksikan di negeri kita ini, atau di negeri-negeri muslim yang penuh dengan syirik dan bid'ah. Di negeri kita lah, kita kan tahu sendiri, rumah sakit, klinik, sepi apa rame pengunjung? Ya, ramai, banyak penyakit. Ya. Barangkali antum pernah ke rumah sakit di Saudi, sepi apa rame? Sepi sekali. Banyak yang sehat. Ya, ini rahasia sunnah, rahasia tauhid, rahasia sedekah. Sudah diungkap rahasia itu oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa kita merem? Kenapa kita pura-pura nggak tahu? Kenapa kita nggak tangkap itu? Mestinya kita tangkap, semangat sekali. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, yustahabbul idyanu bihadza dzikri liyukiya biqadarillahi fi jami'il ba'si wad-dur. Disunahkan mengamalkan zikir tadi untuk melindungi diri kita dari takdir Allah, karena kita boleh lari dari takdir, ya kan? Ucapan umat, kita boleh lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Karena segala sesuatu adalah takdir, maka kita lari dari takdir menuju takdir Allah yang lain. Tidak bisa kita katakan baca nggak baca, kalau sakit ya sakit. Itu keliru. Seperti kekeliruan Abu Ubaidah bin Jarrah
Ya Amir Mukminin Umar bin Khattab, bukankah kita tertular taun atau tidak sudah takdir? Kita masuk ke Syam atau tidak? Kalau takdirnya terjangkit taun, ya terjangkit. Anafirru min qadarillah. Apakah kita mau lari dari takdir Allah? Keluarlah jawaban emas dari mulut Umar bin Khattab. Ya, sebelumnya beliau sempat menyesalkan terhadap ucapan Abu Ubaidah bin Jarrah. Seandainya bukan engkau yang mengucapkan, karena beliau tahu siap keutamaan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, betul kita lari dari takdir Allah, nafirru min qadarillah ila qadarillah, tapi menuju takdir Allah yang lain. Ada sedikit kisah dibawakan oleh beliau tentang Abbad yang di akhir hidupnya berpenyakit, lumpuh. Lalu menyampaikan hadis ini. Lalu ada yang meragukan. Makanya tadi muncul pendapat sebagian ulama hadis ini tidak sahih. Nah, Abban tidak bertemu dengan Utsman. Tapi yang benar bertemu insyaallah. Ya, mungkin sudah masuk waktu Isya. Silakan adzan dulu. Wassalamualaikum sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Sebelum kita bersoal jawab dari sedikit kisah tentang Abban tadi, beliau membawakan beberapa fawaid lagi, bukan dari hadis tadi tapi dari kisah Abban tadi ya. Di antaranya, idza aradallahu infadha qadrihi sarafal 'abda amma yaqulu bainahu wa baina dzalik. Ketika Allah bermaksud menetapkan sebuah takdir, misalnya si fulan harus jatuh, si fulan harus kemalingan, si fulan harus mati tabrakan misalnya, maka Allah halangi si hamba itu melakukan sesuatu yang melindungi dirinya. Ya, secara mudah saja, misalnya setiap malam dia selalu kunci gerbang. Bertahun-tahun setiap malam dia sebelum tidur kunci gerbang. Malam itu dia lupa. Akhirnya mobilnya hilang misalnya. Siapa yang membuat dia lupa? Tentu Allah. Karena Allah ingin mentakdirkan sesuatu. Kaidah ini insya Allah akan mengurangi penyesalan kita. Dengan kaidah tadi. Kita tuh kenapa saya lupa ya tadi malam? Nggak usah sesal. Memang Allah menghendaki kita lupa. Nggak mungkin kita ingat. Gitu kira-kira ya. Ya, ada pertanyaan?